Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Baiti Nurjanah dan teman saya Saskia Listianingrum. Kami di sini ingin membahas tentang biografi Raden Dewi Sartika. Yuk langsung kita simak aja videonya. Biografi Raden Dewi Sartika. Dewi Sartika lahir dari keluarga Sunda ternama. Ayahnya bernama Raden Rangga Somanegara, sedangkan ibunya bernama Raden Ayu Raja Permas. Dewi Sartika lahir di Cicalengka pada tanggal 4 Desember 1884. Beliau adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum perempuan. Orang tua Dewi Sartika merupakan pejuang Indonesia yang terang-terangan menentang pemerintahan Belanda. Pada tahun 1899, ia pindah ke Bandung ketika ayah dan ibunya ditangkap dan diasingkan ke Ternate. Beliau kemudian dititipkan kepada pamannya yang bernama Patih Arya yang tinggal di Cicalengka. Ia menerima pendidikan yang sesuai dengan budaya Sunda. Meskipun sebelumnya ia sudah menerima pengetahuan dari budaya Barat dari seorang asisten presiden yang berkebangsaan Belanda. Kedua orang tua Dewi Sartika memang sudah mengenalkan pendidikan sejak masa kecil. Meskipun hal itu adalah suatu yang bertentangan untuk kaum perempuan, Dewi Sartika pernah mengikuti sekolah dasar di Cicalengka. Ketika saat anak-anak, ia selalu bermain peran menjadi seorang guru, karena saat itu ia mampu membaca dan menulis. Ia juga memiliki kemampuan berbahasa Belanda. Semenjak masih remaja, ia mulai mengajarkan membaca dan menulis kepada warga sekitar. Pada saat itulah Dewi Sartika berpikir agar anak-anak perempuan dapat memperoleh pendidikan yang sama. Pada tahun 1906, ia menikah dengan Raden Kanduruhan Ageng Suryawinata yang merupakan seorang guru dari Sekolah Karang Taruna. Kesamaan visi dan misi dari seorang Dewi Sartika, bahkan suaminya pula. Dewi Sartika mampu memperjuangkan semuanya tanpa kata lelah. Pada tanggal 16 Januari 1944, ia mendirikan sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah Istri pun mendapatkan pendapat positif dari kalangan masyarakat. Murid-muridnya pun semakin bertambah banyak. Bahkan ruangan Kepatihan Bandung yang dipinjamnya tidak cukup lagi menampung murid-murid. Untuk mengatasinya, sekolah istri direnovasi ke Jalan Cikuriang, Kota Bandung, berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri pada tahun 1910. Pada tahun 1912 sudah ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Kemudian pada tanggal 1913 berdiri Organisasi Keutamaan Istri di Kota Tasikmalaya. Organisasi ini menaungi sekolah-sekolah yang didirikan oleh Dewi Sartika. Sekolah-sekolah tersebut berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten. Pada bulan September 1929, sekolah tersebut berganti nama menjadi Sekolah Raden Dewi. Usaha Raden Dewi Sartika dalam memajukan pendidikan bagi perempuan mendapatkan apresiasi dari pemerintahan Belanda. Karena pada saat itu, Belanda membangunkan sebuah gedung baru yang besar dan lengkap. Pada usia 30 tahun, pendapat-pendapatnya telah dianggap penting oleh pemerintahan kolonial. Apalagi pada saat itu politik Republik Indonesia sedang melawan Belanda. Pada usia senja, Dewi Sartika hidup bersama warga di Tanah Sunda. Pada tahun 1947 akibat agresi militer Belanda, Dewi Sartika ikut mengungsi bersama para pejuang yang terus melakukan perlawanan terhadap Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan. Disinilah tepatnya tanggal 1947, Dewi Sartika yang sudah lanjut usia wafat di Cilean, Jawa Barat. Karena keadaan masih perang, banyak pemakaman dan upacara sederhana yang dilakukan pada saat itu. Usai perang agresi militer sekitar tahun 1950, makam Dewi Sartika dipindahkan ke Komplek Pemakaman Taman Bupati Bandung di Jalan Karanganyar, Kota Bandung.
Beliau dianugerahi gelar Orde van Oranje Nassau pada ulang tahun ke-35 Sekolah Keutamaan Istri. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya, pada tanggal 1 Desember 1966, beliau diakui sebagai pahlawan nasional. Jadi itu adalah biografi dari Raden Dewi Sartika. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.